Al-Kisah, pada malam hari Habib Hussein bin Abu Bakar Luar Batang didatangi oleh seorang Tionghoa bernama Nebok Seng yang meminta perlindungan padanya karena takut dikejar oleh tentara Belanda. Dengan baju basah kuyup, ia meminta perlindungan dari Habib Hussein bin Abu Bakar Luar Batang karena ia adalah tawanan dari kapal dagang Tionghoa yang siap dihukum mati. Keesokan harinya, datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya, ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih sehingga akhirnya ia memeluk Islam. Pada suatu hari, Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mu'alaf Tionghoa Nebok Seng yang telah berubah nama menjadi Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang sinyo atau anak Belanda dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat, Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus, ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata memang benar adanya. Rupanya, gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya, Gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya. Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut. Dijawabnya oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran. Akhirnya, diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Walhasil, tak satu keping uang pun ditemukannya.
Selanjutnya, Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut. Maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada Ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Habib Hussein. Jawabnya, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Akan tetapi gubernur itu sangat bijak. Dihadiahkanlah sebidang tanah di Kampung Baru sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir." Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda, ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis, tanggal 17 Ramadan 1169, atau bertepatan tanggal 24 Juni 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu, bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang atau keranda. Ternyata, sesampainya di pekuburan, jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya, jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain, jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun demikian, jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya, para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang.